Oke, saya lanjutkan di pembahasan yang berikutnya, ya, tentang macam-macam kejadian. Yang pertama adalah kejadian terpisah atau mutual eksklusif. Kita bisa rumuskan di sini. Peluang A atau B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Kita masuk ke contoh. Ada 10 buah mangga, 8 jeruk, dan 2 apel. Berapa probabilitas terambilnya buah mangga atau jeruk? Ya, ingat di sini gabungan, di sini tandanya atau. Ya, kita bisa masukkan. Jadi, besarnya peluang mangga atau jeruk adalah besarnya peluang mangga ditambah besarnya peluang jeruk. Maka besarnya peluang mangga berarti mangganya tadi ada 10 ya, dibagi total seluruhnya 20 ditambah jeruk, peluang jeruk ada 8 dibagi 20 seluruhnya, maka di sini sama dengan 0,9. Jadi kalau di persentase, maka peluang terambilnya buah mangga atau jeruk itu adalah 90%. Jadi kalikan 100, 0,9 ini kalikan 100%, jadi 90%. Itu tentang kejadian terpisah. Kemudian di kejadian tidak terpisah atau inklusif, ya, bisa dirumuskan peluang A atau B itu adalah peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Ya. Contohnya misalnya sebuah dadu dilempar, maka berapa probabilitas munculnya mata dadu genap atau 6, ya, atau 6. Nah, di sini ya, kita lihat mata dadu genap itu berarti di sini ada 2, 4, 6, maka titik poinnya atau titik sampelnya ada 3. Kemudian yang genap berarti di sini titik sampelnya ada 1, maka kita bisa rumuskan peluang A atau B. Jadi peluang munculnya mata dadu genap atau 6 itu adalah, ya, PA, peluang munculnya A berarti 3/6, ditambah peluang munculnya B 1/6, kemudian dikurangi, ya, peluang A irisan B 1/6. Maka di sini hasilnya adalah 3/6 atau 0,5. Kalau di persentase, jadi peluang munculnya mata dadu genap atau 6 itu adalah sebesar 50%. Kemudian kejadian ketiga adalah kejadian bebas. Rumusnya adalah peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikali B. Ya. Contohnya, peluang lulus mata kuliah statistik Ani adalah 0,80 dan Dodi adalah 0,9. Maka besarnya peluang atau probabilitas Ani lulus mata kuliah statistik dan Dodi tidak lulus itu adalah, ya, kita masukkan di sini peluang Ani lulus, tadi peluangnya adalah peluang A 0,80 dan peluang Dodi tidak lulus. Kalau di sini kan peluang Dodi lulus 0,9, maka peluang Dodi tidak lulus itu adalah sebesar 0,05. Maka kalau dikalikan hasilnya adalah 0,04. Jadi di persentase probabilitas Ani lulus dan Dodi tidak lulus, ya, mata kuliah statistik itu adalah sebesar 4%. Dari mana? Dari 0,04 dikalikan 100%, ya, di persentase. Kemudian ada peluang bersyarat dan kejadian bebas. Jadi kalau tadi kejadian bebas, ini adalah ada peluang bersyarat dan kejadian bebas. Karena munculnya suatu kejadian kadang tergantung pada kejadian lain, maka dikembangkan konsep tentang kejadian bersyarat. Jadi, jika kejadian A muncul setelah kejadian B muncul, notasinya biasanya ditulis begini. A, ya, kejadian A muncul setelah kejadian B. Nah, ruang sampelnya tentu berkurang sehingga tergantung dari nilai-nilai yang muncul dari kejadian B. Ya, bisa diformulasikan di sini peluang kejadian A muncul, ya, setelah kejadian B itu adalah peluang A dan B, ya, dibagi peluang B. Peluang munculnya A dan B dibagi peluang B. Asalkan peluang B itu lebih besar